Diberkati sekali dengan pujian penyembahan malam hari ini teman-teman. Saya sorry datang telat karena macet, saya setengah jam dari Ciperna ke sini. Macet banget. Dan malam ini teman-teman seperti yang ada di poster ya, tentang trust issue. Siapa yang minggu lalu datang waktu KTV Alim ada di tempat ini? Boleh angkat tangan yang minggu lalu datang ibadah live God. Boleh angkat tangan yang tinggi dong. Yang tinggi dong. Hampir semua 90% datang ya. Ada satu poin yang saya dapat dari Kak Revi minggu lalu. Satu poin yang membuat saya, menyadarkan saya, yaitu apa poinnya? Dia sempat bilang kita gak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tapi yang kita andalkan adalah siapa? Tuhan. Mungkin saya udah sering dengar tentang kalimat ini. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan manusia kita sendiri, tapi andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Mungkin saya udah sering dengar beberapa kali tentang kalimat ini, tentang firman ini. Tapi ketika minggu lalu KTP menyampaikan dan saya menangkap apa Tuhan? Artinya nih apa? Kok saya kayak merasa tersentak dan kayak merasa kok ini kayak pas di hati saya. Kita ini kadang anak-anak muda ini penuh dengan gengsi, teman-teman, ya. Gengsinya besar, lalu egonya besar, ya kan. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya tanpa kita sadari kita sedang mengandalkan diri kita tanpa kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Firman-Nya ada jelas berkata di luar Tuhan, dalam Yohanes 15, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar? Ya. Nah, hari ini saya minggu lalu belum dapat, waktu Jumat saya mau khotbah apa minggu depan, dan saya tuh baru dapat ketika Revi khotbah minggu lalu. Saya dapat tentang dua kata trust issue, masalah kepercayaan. Nah, hari-hari ini mungkin kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan selalu bilang, ya Tuhan, aku percaya sama kamu Tuhan. Aku percaya sama Engkau Tuhan. Aku percayakan hidupku sama Engkau. Tadi Cika ini sudah, siapa yang mau sekali lagi menyerahkan hidupnya ke Tuhan? Ayo lebih dalam lagi. Mungkin dari mulut kita bisa ngomong seperti itu. Ya God, aku percaya. Aku mau percaya sama Engkau. Tapi apakah seluruh aspek hidup kalian benar-benar mempercayakan seutuhnya hidupmu ke Tuhan? Mengandalkan berarti apa? Percaya penuh. Mengandalkan Tuhan di hidup kita berarti kita sedang mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Dan malam ini sudahkah teman-teman percaya sama Tuhan? Atau sebaliknya, mulutmu bicara aku percaya kok, tapi hatimu, tapi hidupmu berkata lain. Slide yang pertama boleh dibuka, multimedia. Trust issue. Kondisi di mana seseorang sulit ya untuk mudah percaya kepada orang lain. Sangat sulit untuk kita percaya kepada orang lain. Ini kita bicara kepada sesama. Kondisi di mana mungkin Naftali nggak percaya sama Cikenis. Tadi waktu saya di jalan, Cikenis manggil Naftali pegang kartu, ya kan? Di waktu games, saya streaming soalnya. Kalau mungkin Cikenis tidak percaya dengan Nafta, bisa nggak ya dia bantu saya untuk games as speaker di opening tadi?
Apakah mungkin si Kenis akan tetap memilih Naftah untuk membantu dia? Naftah ini bisa dipercaya atau enggak ya? Gitu kan. Ini contoh ya Naftah ini bisa dipercaya atau enggak? Dan kadang ketika kita terjebak dalam yang namanya trust issue, kita ini menjadi sulit untuk percaya, untuk mudah percaya kepada orang lain. Oke, even kita belum saling kenal, tapi sering berjalannya waktu kita saling mengenal, tahu satu dengan yang lainnya. Apakah itu menimbulkan kepercayaan di dalam diri kita terhadap orang lain? Nah, hal-hal seperti ini yang kadang sedang terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Sulit untuk percaya, sulit untuk istilahnya menaruh percaya kepada orang, even terhadap sahabat kita sendiri mungkin, atau kepada teman kita, atau kepada kakak adik kita. Dan hal ini dikatakan bisa muncul di dalam keluarga, hubungan pertemanan, ini yang paling sering, dan dalam hubungan pribadi atau dengan pasangan. Si Devin sama Ko Yohan bentar lagi mau nikah guys ya. Saya mau tanya, gue yakin dan gue percaya kalian berdua udah percaya satu dengan yang lainnya, benar? Ya, Ko Yohan percaya sama si Devlin, dia adalah the one and only untuk saat ini dan masa depan, ya kan? Si Devin percaya kalau Yohan akan jadi suami yang terbaik. Kenapa ketawa? Aduh, si Lee Min Ho, halu itu. Ya bisa nanti Yohan tolong rambutnya kayak Lee Min Ho dikit gitu. Dalam sepasang yang mau menikah ya. Oke, kita kesampingkan dulu si Devin dan Ko Yohan. Kita bicara tentang umum ya, karena nanti tidak akan selesai ya. Untuk menjalin sebuah ikatan yang kudus, yang serius, butuh yang namanya kepercayaan. Contoh, misalnya suatu saat saya dapat pasangan yang menurut saya ini pas buat saya, ya kan? Amin. Jangan menebar hari viral ya. Nah, menurut saya ini udah pas. Dan saya tahu seluk-beluk kelemahan dia apa, mungkin masa lalu dia seperti apa, dan saya tahulah semua tentang dia. Dan akhirnya kita punya satu visi, satu arah yang sama, satu tujuan yang sama. Dan saya percaya she is the one and only buat saya. Ini contoh. Contoh guys ya. Artinya ketika saya mau melangkah lebih jauh, saya harus percaya bahwa dia adalah yang terbaik buat saya, yang dikirim Tuhan pastinya, bukan yang menurut dan maunya saya ya. Kalau itu menurut maunya kita, saya pernah ngalamin, itu pasti akan tidak berjalan baik-baik saja teman-teman. Tapi kalau kita percaya dikirim oleh Tuhan, kita mau melangkah lebih jauh, berarti gue harus percaya sama pasangan gue, bahwa dia bukan cuma sebagai pasangan yang menemani, tetapi kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bersama. Butuh yang namanya kepercayaan, butuh yang namanya percaya penuh. Tapi hari-hari ini itu bisa hilang. Karena apa? Next slide. Next. Kecewa, sakit hati, trauma, ketakutan, dibohongin, difitnah, yang mungkin udah pacaran, diselingkuhin. Dari yang tadinya bulat, percaya, baik-baik saja, karena sedikit kecewa, karena pernah sakit hati, trauma, takut,
ngerasa dibohongin, pernah difitnah dan diselungkin, dan masih banyak lagi. Itu yang membuat muncullah trust issue, masalah kepercayaan yang pudar di dalam hubungan kita dengan sesama, teman-teman. Hal-hal ini yang membuat kita mengalami trust issue dalam hidup kita. Kita jadi hilang percaya. Karena apa? Karena faktor-faktor yang ada ini. Dan coba cek diri kita hari ini, teman-teman. Apakah ada poin-poin ini di hidup setiap kita? Dan ini kadang anak muda itu sering dipendem, nggak pernah mau istilahnya membereskan, kelar. Ya oke, bisa kelar tapi masih dipendem, masih terngiang-ngiang, masih ada sedikit rasa itu. Hal-hal yang dipendem itu tidak baik, teman-teman. Sakit hati dipendem, lama-lama akan meledak. Kecewa dipendem, lama-lama akan doar, akan meledak. Dan hal-hal seperti ini yang akan membuat kita mengalami trust issue dalam hidup kita. Kita nggak bisa percaya, kita nggak mau lagi percaya, menutup diri. Lu, gua, enough. Padahal kita di sekolah, kemarin saya bilang di terbang, kita ini makhluk sosial yang perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ciri-cirinya apa? Next. Nah, nggak bisa terbuka, curigaan, negative thinking. Ini kok jadi kayak gitu ya? Ngacak-ngacak kata-katanya. Ya, nggak bisa terbuka, curigaan, negative thinking, ragu, dan tidak ada sukacita dalam hidupnya. Ya, kalau kita terjebak dalam trust issue ini, akibat tadi sakit hati, kecewa, pernah dibohongin, apapun itu yang kita pendem, akan terlihat dari sikap kita yang akan seperti ini, teman-teman. Tertutup, curigaan sama orang, negative thinking, ya, ragu, nggak punya kepastian, dan tidak ada sukacita. Setiap orang pasti pernah ngalamin fase di mana jenuh, lagi banyak salib yang harus dipanggul, lagi banyak masalah yang harus dihadapin. Tapi percayalah, kalau kita mempercayakan semua hidup kita ke Tuhan, one by one akan Tuhan kelarkan dalam hidup kita, teman-teman. Tapi hari ini, ayo cek diri teman-teman semua. Apakah dari penyebab yang pertama tadi dan ciri-ciri ini ada dalam hidup teman-teman semua? Saya rasa semua orang pernah ngalamin yang sakit hati, pernah kecewa, pernah. Mungkin kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, sama orang tua, kakak, adik. Mungkin pernah kecewa sama hamba Tuhan, mungkin. Tapi hari ini, mau sampai kapan kita ada dalam lingkaran ini, teman-teman? Kita minggu lalu bicara tentang pengharapan, berharap sama Tuhan. Tadi Cikene sudah mengajak kita dalam deep worship yang mau disembuhkan. Ayo, kita menerima semuanya itu. Tapi kalau after that kita balik lagi ke dalam lingkaran yang sama, semua akan sia-sia, teman-teman. Tapi kalau kita mau semua tidak berakhir dengan sia-sia, maka hadapi semuanya dalam hidup kita. Ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Allah, amin. Anak-anak Tuhan yang dibedakan. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita habis ngalamin Jumat Agung, Paskah. Kita ditebus di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi jangan kita mendapatkan hidup karena pengorbanan Tuhan
Lalu kita pakai hidup kita dengan sembarangan, teman-teman. Kita nggak memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya, tapi malah untuk menutupi semua kelemahan, semua dosa-dosa kita. Tapi apa yang mau kita tuju kalau kita hidup seperti itu? Tapi Tuhan kasih hidup supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita hidup punya fungsi, punya kegunaan, bukan hidup dengan sia-sia. Tapi hari ini mari cek diri kita. Apakah dengan sesama kita pernah ngalamin hal-hal yang saya sebutkan tadi? Hilang kepercayaan, kecewa, semuanya sakit hati, akhirnya membuat kalian menutup diri. Ingat, kita perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendirian. Next slide. Sekarang hubungannya dengan Tuhan. Apakah ada trust issue antara dirimu dengan Tuhan? Apakah ada masalah hilang kepercayaan antara dirimu dengan Tuhan? Penyebabnya apa? Next. Nih, kecewa, doa kalian gak dijawab sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kasih pencobaan dalam hidup saya? Kenapa hidupku gak diberkati, gak seperti teman-teman saya yang lain? Kenapa kok hidupku gini-gini aja? Nah, ini yang kadang anak-anak muda alamin. Iri, kok yang lain kayak diberkati, hidupku gak diberkati. Kok saya udah doa sampai puasa, sampai jengking-jengking, kok kayak seakan-akan gak dijawab sama Tuhan. Kenapa pencobaan selalu datang dalam hidupku Tuhan? Masalah yang satu belum kelar, muncul masalah yang lain. Yang kedua belum kelar, muncul lagi masalah yang lain. Dan ini yang paling sering, kenapa hidup saya kok gini-gini aja. Hal-hal seperti ini yang membuat ada jarak di antara kita dengan Tuhan dan membuat kita menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Padahal firman-Nya jelas mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya sama Tuhan dengan segenap hatimu, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh oleh kobom-bom, bukan karena disuruh oleh kakak-kakak ketua cell group, no. Tapi untuk kalian percaya sama Tuhan, datang dari hatimu sendiri, datang dari pribadimu sendiri. Dan dikatakan jangan bersandar dengan pengertianmu, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Akuilah Dia, maka Tuhan akan menyertai kehidupan teman-teman semua. Sekarang saya mau tanya, kita dapat nafas kehidupan, kita mungkin hari ini boleh terima berkat, kita semua punya handphone, dari iPhone, Samsung sampai Oppo, apapun itu. Kalian punya sepatu, punya segala macam. Datangnya dari siapa sih? Dari Tuhan, benar enggak? Tuhan yang memberkati orang tua kita, akhirnya kita bisa dibelikan segala macam. Tuhan yang memberkati pekerjaan kita yang udah kerja, kita boleh dapat pekerjaan dengan gaji yang bagus, kita bisa beli segala hal. Tapi hari ini ujungnya, sumbernya tetap dari Tuhan. Ini yang harus teman-teman lakukan di hidup kalian. Ketika kalian percaya, trust, maka Tuhan akan pulihkan semuanya di hidup. Mungkin pernah ngalamin kebaikan Tuhan, mungkin kalian pernah ngalamin doa yang dijawab sama Tuhan. Yaitulah bukti Tuhan memulihkan hidup kalian.
Dan malam ini pertanyaannya, kenapa saya dan teman-teman semua harus full percaya sama Tuhan? Ada lagu yang berkata, lagi viral banget, Sydney, coba, karena semua yang baik, main di apa? Karena, coba kunci apa, Chris? G. Dalam hidupku, itulah karyamu, kau beri kesempatan yang sekali lagi baru. Karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidup, itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik dalam hidup teman-teman semua, itulah hasil perbuatan Tuhan bagi kita. Hasil dari kita mau percaya penuh full sama Tuhan atau tidak. Even kita masih bandel, kita masih nakal, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kalian semua. Benar? Percaya ya? Sepakat ya? Even lu masih buat dosa sekalipun, Tuhan tuh ada dan gak pernah ninggalin kalian. Dia nunggu kapan kamu balik, kapan kalian istilahnya bertobat. Dia dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh dengan kerinduan, menunggu kapan nak kamu kembali percaya sama aku, kapan nak kamu mau kembali ke dalam jalanku. Percaya sama Tuhan, mengakui Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Karena Tuhan kasih semua yang baik dan kesempatan Dia berikan buat hidup kita. Ada salah satu tokoh di Alkitab namanya Abraham. Semua tahu Abraham ya? Dia disebut bapak orang beriman. Dia disebut bapak segala bangsa, punya iman yang besar. Tapi kalau kita pelajari kisah hidupnya, dia harus mengalami proses yang tidak mudah. Dia menantikan Ishak sangat lama. Tuhan berfirman, kamu akan dapat anak. Oke. Tapi nggak langsung dapat tuh, harus tunggu. Di tengah kondisi istrinya yang sudah tua dan tidak mungkin punya anak, dia melihat apakah mungkin Tuhan istriku ini bisa hamil dan melahirkan. Dunia kedokteran mungkin maksimal berapa sih cewek? 38, 40. Punya anak masih bisa 40, 45, 40, 50. Tapi kan dia juga was-was kan? Ya kan? Ini Sarah berusia sudah sangat tua renta, dikasih hamil sama Tuhan. Oke, janji Tuhan yang pertama Abraham dapat. Lahir, bertumbuh, muncul kembali. Korbankanlah Ishak, persembahkanlah Ishak. Satu-satunya anak kandung yang dia punya, yang dinanti sangat lama. Lahir, lagi bertumbuh-bertumbuhnya, tiba-tiba Tuhan berfirman, persembahkanlah Ishak. Kalau Abraham tidak disebut bapak orang beriman, mungkin dia udah gak percaya lagi sama Tuhan. Mungkin dia memilih jalan yang lain. Sangat bisa gak Abraham mengalami trust issue sama Tuhan? Sangat bisa. Dijanjiin anak masih nunggu, udah punya anak disuruh dikorbanin.
Ngapain sih Tuhan lu mainin buah gitu kan. Tapi Abraham, dia ikut dan kenal Allah bukan 1-2 tahun, tapi dia mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang dia percayai di hidupnya. Dia percaya Tuhan yang berfirman, maka jadi dalam hidupnya. Even firmannya tidak enak, tapi dia masih nurut. Dia bawa Ishak, dia persembahkan. Tapi kita sama-sama tahu endingnya kan tidak seperti apa yang mungkin Abraham bayangkan. Karena apa? Karena Abraham percaya Tuhan 1000%. Kejadian 15 ayat 2-3. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Next. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ada keraguan yang Abraham coba ajukan ke Tuhan. Tuhan, nanti ini yang mewarisi ini siapa? Yang namanya ahli waris adalah anak kandung, benar? Istri atau anak kandung. Tapi aku ini nggak punya anak Tuhan, kok nggak kasih keturunan? Ya udahlah, saya ngambil hamba saya aja untuk jadi ahli waris. Ada keraguan di hati Abraham. Kenapa aku tidak diberi anak? Nanti ini siapa yang akan melanjutkannya Tuhan? Tapi di ayat 4 dan 5 berkata, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham minta anak, Tuhan ngomong, nanti aku kasih, engkau akan mendapatkan seorang keturunan. Lalu disuruh ngitung bintang-bintang di langit. Banyak kan bintang-bintang, dihitung susah guys. Kalau Abraham hari itu mengalami trust issue sama Tuhan, apa yang Tuhan suruh mungkin dia gak akan dengar. Gak mungkin lah Tuhan, masa dengan satu aja susah, disuruh ngitung bintang, nanti Tuhan bilang keturunan saya segini banyak. Satu beangel kokon ngitung ake-ake ning langit, ya kan? Abraham sangat bisa mengalami trust issue sama Tuhan hari itu. Tapi sekali lagi, karena dia percaya, dia mengenal siapa Tuhannya di hidup dia. Akhirnya di ayat ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan after that kita melihat banyak hal yang Abraham alami. Dari seorang Ishak bertambah dan bertambah. Janji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, kalau kita percaya pasti jadi. Amin. Kuncinya malam ini percaya. Dah. Kita nggak usah pusingin caranya Tuhan gimana memulihkan hidup kita. Kita nggak usah pusingin caranya bagaimana nanti Tuhan mengerjakan dalam hidup setiap kita.
satu hal, percaya sama Tuhan gak akan buat kita kecewa. Even kadang kita gak ngerti cara kerjanya Tuhan, tapi belajar untuk percaya. Saya pernah ngalamin trust issue. Sama Tuhan pernah, sama sesama pernah, sama hamba Tuhan juga pernah. Yang relate ya, ini gue cerita mantan gue, ya kan? Mantan gue yang terakhir, ya kan? Kita nih kenal karena event kebaktian di Badra. Acara di Bekasi kalau nggak salah, acara di Bekasi itu collab AOC sama Sion. Dan nggak ada yang hadir tuh nggak semua, karena yang gede-gede tuh nggak ada, jadi cuma diwakili oleh anak-anak muda. Dari yang tidak kenal jadi kenal, ya kan, jalin komunikasi, dan akhirnya setelah berbulan-bulan minta tanda dan segala macam, akhirnya jadi, ya kan? Karena saya di Sion, dia di Bandung, masih di Bandung, dan kebetulan dua-duanya juga dekat dengan hamba Tuhan masing-masing, ya, didoakanlah kita. Didoakan, saya didoakan sama Oma Nani, saya didoakan oleh dulu masih ada Pak Daniel, didoakan. Firmannya bagus-bagus, sepakat, amin. Melangkah dong, dia akhirnya harus balik ke kota asal, dan saya mulai merancangkan masa depan. Dia anak tunggal sama seperti saya, dan mungkin saya akan pindah ke sana. Saya ke sana beberapa kali, mulai merancangkan secara jasmani, cari rumah, lihat-lihat, cari ladang pekerjaan. Nanti gue kalau pindah sini mau kerja apa, ya kan? Melangkah guys, ya. Dapat firman, ya kudu melangkah. Nggak bisa kita dapat firman lalu diem, ya kan? Karena udah dapat firman, ya kan? Akhirnya sering berjalannya waktu dengan semua hal yang terjadi, dan saya nggak bisa kupas tuntas di sini. Akhirnya kita berdua tidak jadi bersama. Ada sebuah pertanyaan yang saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya ini didoain oleh hamba-Mu. Engkau berfirman sangat bagus buat saya dan dia. Kenapa tidak jadi? Dan itu bikin saya, wah, kalau saya lagi lah percaya omongan hamba Tuhan. Firmannya gagal. Oh, saya benar berkata itu di hidup saya gara-gara gagal terakhir kali ini. Doanya masa iya sih? Firmannya gagal. Muncul trust issue dalam hidup saya. Sejak saat itu saya udah nggak mau kalau gue nanti ada pasangan, udah gue keep trauma, ya kan? Udah nggak mau doa-doaan, nggak mau dihadapkan lagi sama hamba Tuhan, nggak. Sampai sebegitunya. Tapi akhirnya saya ini masih sakit hati dan kecewa. Saya dipanggil sama Ibu Gembala, didoain sekali lagi. Dan doanya tuh bener-bener apa yang saya rasakan ada dalam doa itu. Satu kalimat yang dibilang, kayak seakan-akan Tuhan kasih yang manis dalam hidupmu, tetapi Tuhan ambil kembali. Itu doanya. Didoain hati hamba Tuhan, dapat firman yang bagus, manis. Tapi yang manis itu Tuhan ambil kembali karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lain di hidup. Makanya kita ini gak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita udah mungkin oke, Tuhan maunya saya seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Gak. Di tengah jalan Tuhan bisa men-set ulang di hidup kita.
Karena dia tahu yang lebih baik buat kita. Dan hari itu saya didoakan for the last, dilepaskan semua. Saya kudu puasa, saya kudu rendeman dalam hadirat Tuhan supaya ini lepas semua. Saya lakukan dan saya tahu Tuhan sudah punya rencana yang lain buat hidup saya. Cukup saya percaya, maka Tuhan akan gantikan di hidup saya. Saya nggak tahu teman-teman apa yang kalian alami hari-hari ini. Apakah kalian lagi ngalamin hilang kepercayaan sama Tuhan? Atau kalian lagi hilang kepercayaan sama mungkin orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian? Tapi belajarlah untuk percaya, trust ke Tuhan kita. Tuhan yang akan mampukan memulihkan hidupmu satu demi satu. Hubunganmu dengan orang tua yang tidak baik akan Tuhan pulihkan. Hubunganmu dengan mungkin saudara-saudaramu yang tidak baik akan Tuhan pulihkan. Ketika hubunganmu sama Tuhan terlebih dahulu kau pulihkan dalam hidup kalian. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Dan hari ini maukah kita lepasin semua apa yang tadi kita baca di awal, kekecewaan, sakit hati, semua hal yang tidak enak. Mau nggak dilepasin malam hari ini untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang sedang Tuhan kerjakan di hidup kita. Bel, musik bisa maju ke depan. Yang menghambat firman Tuhan jadi itu apa? Karena kita ragu sama Tuhan, karena kita nggak percaya sama Tuhan. Hari ini kalian punya hope, kalian punya harapan, kalian punya mimpi, kalian punya keinginan, kalian bawa itu ke Tuhan. Percaya jadi dalam hidupmu. Bahkan mungkin firman Tuhan berkata dalam hidupmu, percaya firman Tuhan jadi dalam hidup kalian. Saya tutup dengan satu buah apa namanya nih ya, bukan puisi tapi sebuah kalimat. Ketika kita tahu dengan siapa kita berjalan, ketika kita sadar tangan siapa yang menggenggam kita, ketika kita sadar suara siapa yang menuntun kita, dan ketika kita merasakan siapa yang memeluk kita dan menyambut diri kita apa adanya di tengah realitas kehidupan yang rasanya membuat kita nggak sanggup lagi untuk melangkah, disitulah iman kita kepada Tuhan semakin besar dan semakin besar. Di saat kita terpuruk, di saat kita sedang jatuh, ingat siapa yang ada di hidup setiap kita. Bahkan kita berkata, Tuhan aku gak sanggup lagi, aku gak kuat lagi Tuhan. Disitulah kuasanya bekerja di hidup kita teman-teman. So malam hari ini maukah sekali lagi bukan cuma sekedar lip service, kok gue udah sering ngomong percaya sama Tuhan, tapi benar-benar seluruh aspek hidupmu kalian percayakan sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Bukan cuma oke, gue percaya malam ini gue mau ngomong gue percaya, tapi pulang dari tempat ini hilang lagi semuanya. Tuhan gak mau kita cuma sekedar lip service, tapi apa yang kita ucapkan malam hari ini kita lakukan dalam hidup setiap kita. Saya katakan tidak rugi untuk kalian percaya sama Tuhan, tidak rugi. Kita mungkin gak ngerti caranya, jalannya seperti apa, tapi endingnya kita tahu Tuhan kasih kekekalan dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini mari saya mengajak setiap kita koreksi diri, tanya pada dirimu sendiri saat ini. Tutup mata kalian. Apakah kalian ngalamin trust issue dalam hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Atau mungkin kau lagi ngerasa kecewa sama temanmu, sama sahabatmu,
Bahkan sama orang tuamu, engkau lagi marah, lagi benci, yang membuat engkau gak mau percaya lagi sama kedua orang tuamu. Atau mungkin karena Tuhan merasa, Tuhan gak jawab doaku kok. Gue banyak masalah tapi Tuhan kayak gak ngasih jalan, kayak gak ngasih pertolongan. Dan itu membuat kalian jadi kecewa sama Tuhan dan gak percaya sama Tuhan. Malam ini satu hal, bukan Dia tidak mau menjawab, bukan Dia tidak memperhatikan kalian semua, tapi Dia menunggu seberapa siap kamu akan menerima pertolongannya hari-hari ini. Dia menunggu seberapa kamu yakin dan percaya full hidupmu kamu serahkan sama Tuhan. Dan di saat itu kamu lakukan sama Tuhan, Tuhan akan bekerja di hidupmu malam hari ini. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Katakan sekali lagi, into your hand. Katakan. Dengan bangkit berdiri, kita mau katakan sekali lagi, Jesus, I believe. Tuhan, kami taruh Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan malam ini. Biada percaya yang kami taruh Tuhan dalam hidup kami kepada-Mu. Buang semua keraguan, buang semua sakit hati dalam hidup kami. Jesus, I believe. Oh.
Jesus, I believe. Mari nyanyikan lagu ini dari hatimu teman-teman. Cukup percaya, cukup percaya sama Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu malam hari ini. Cukup mengaku Dia Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan bekerja dengan sangat dahsyat di hidup kamu. Malam ini maukah kalian mengaku sama Tuhan sekali lagi, Tuhan, aku mau percaya sama Engkau sekali lagi. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Malam ini Tuhan cuma minta satu kata, percaya, percaya, percaya. Dan kalau Engkau itu orangnya, mari malam ini teman-teman, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat tanganmu dan kamu katakan, Tuhan, with all I am, with all, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I belong. Karena kami adalah milik-Mu, Tuhan. You're the reason. Ya Tuhan, ya Tuhan. Jesus, I believe. Oh, Yesus. Jesus, I belong. Kaulah alasan bagi setiap kami hidup, Tuhan. The reason, you're the reason, you're the reason that I live. You're the reason, you're the reason that I live, the reason that I see. With all, we believe in Him, we believe in Him. Biar kami berkata padamu Tuhan malam ini, aku percaya padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu Tuhan dengan segenap jiwaku. Mari Tuhan, terimalah hidupku sekali lagi. Terimalah Tuhan hatiku sekali lagi. Aku menaruh harapku padamu Tuhan. Aku menaruh Tuhan kepercayaanku padamu. Mari Bapa, malam ini hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami pegang di hidup kami. Dan hanya Engkaulah sumber pengharapan hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buang jauh-jauh semua sakit hati, semua kecewa, semua luka. Kami katakan menyingkir dari hidup setiap kami. Engkau balut dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, aku percaya, aku percaya. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya malam hari ini. Biar hidup kami dan hati kami tetap percaya bahwa firman-Mu dan janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Apa yang mungkin Kau pernah berikan dalam hidup kami, dalam sebuah doa, dalam sebuah pernyataan, dalam sebuah nubuatan Tuhan, yang kami terima, kami percaya itulah yang akan Kau buat di hidup setiap kami. Tuhan, kami belum pernah mengalaminya, kami belum mendapatkannya Tuhan hari-hari ini. Tapi biarlah hati ini tetap percaya padamu Tuhan, bahwa semuanya akan Kau genapi dalam kehidupan setiap kami.
Biar apa yang menjadi pengharapan kami Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami berdoa buat keluarga kami, kami berdoa buat kedua orang tua kami, kami berdoa buat mungkin masa depan kami, buat kuliah, buat pekerjaan, buat apapun itu Tuhan. Biar apa yang kami doakan, biar ini yang kami percaya, bahwa Tuhan mendengar doa-doa setiap kami. Mari Tuhan, biar malam ini hati kami berkata, aku percaya full kepadamu Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada Allah yang lain, tapi hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Mari kau meteraikan semua firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar malam ini, apa yang kami naikkan di hadapan tahta-Mu Tuhan, Kau yang meneraikan semua dalam kuasa darah anak domba. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.